Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) mengungkapkan kementerian terutama yang dipimpin oleh kader partai politik belum aman dari praktik jual beli jabatan. Ketua KASN Sofyan Effendi bahkan mengungkapkan KPK tengah mendalami dugaan jual beli jabatan di setidaknya 13 kementerian dan lembaga. Kita bergabung dengan Asisten KASN Bidang Promosi dan Advokasi Nur Hasni. Selamat sore Ibu Nur. Selamat sore Mbak. Ya. Baik. Ibu Nur, mengapa kementerian yang dipimpin oleh kader partai politik rentan terkena praktik jual beli jabatan? Oke, sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum buat semua. Salam inspirasi. Baik Mbak, terkait dengan adanya jual beli jabatan yang rentan seperti itu, menurut kami karena di sana kan ada PPK-nya ini banyak diintervensi ya oleh politik dalam menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian ASN. Halo? Ya Ibu. Ya Ibu, mohon maaf kurang jelas Ibu. Ya, halo? Iya. Boleh diulangi lagi Bu jawabannya Bu, karena kurang jelas. Ya, terkait dengan rentannya jual beli jabatan kan gitu Pak, di Kementerian Agama, ini kaitannya karena adanya intervensi ya dari politik, dari partai politik, orang politik, tim suksesnya untuk pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian ASN. Oke, jadi ada intervensi politik ya Bu? Iya, betul Mbak. Ada intervensi politik dalam hal ini. Bagaimana sih Bu modus jual beli jabatan yang dijalankan di kementerian yang sudah diketahui oleh KASN? Yang kami ketahui modus-modusnya yang pertama adalah kalau terjadi banyaknya mutasi yang dilakukan dalam jumlah yang sangat besar, itu biasanya terjadi adanya praktek jual beli jabatan. Mereka pertama ada dalam bentuk transaksi langsung, Mbak. Pada saat terjadi pengangkatan ada transaksi langsung. Yang kedua, modus yang digunakan setelah mereka diangkat, pada awalnya mungkin nanti ada janji setelah mereka diangkat nanti menduduki sebuah jabatan, mereka akan memperlancar urusan proyek dan lain sebagainya. Itu modus-modus yang banyak terjadi. Kalau transaksi langsung itu maksudnya seperti apa, Bu Nur? Ya, pada saat pengangkatan, ada yang kemarin persoalan OTT kemarin ya, ada transaksi langsung yang dilakukan seperti itu. Jadi pamannya mereka diangkat, kemudian nanti mereka harus membayar di muka. Oke. Kemudian jadi pegawai yang mengikuti seleksi ini kemudian mencari atau menghubungi orang di partai politik untuk bisa menggunakan pengaruhnya agar dia memperoleh jabatan tertentu. Begitu Ibu? Iya, kadang-kadang seperti itu motif yang mereka gunakan. Biasanya ada, saya mendapat informasi, saya mendapat laporan, ada orang-orang tertentu, oknum-oknum tertentu yang mendatangi calon ini gitu. Calon, kemudian mereka menawarkan kalau Anda mau ini nanti Anda harus menyetor sekian gitu. Itu modus-modus yang dilaporkan kepada kami. Oknum-oknum tertentu ini apakah memang punya jabatan yang penting, yang krusial di partai politik, Ibu? Kalau yang kasus yang saya hadapi, Mbak, nggak seperti itu. Mereka oknum-oknum itu mungkin dari beberapa tim ya. Ada yang melaporkan kami ya, dari tim khusus mereka seperti itu. Oke. Bu, kalau dikatakan kementerian yang dipimpin oleh kader partai politik itu rentan terjadi praktik jual beli jabatan, apakah itu berarti kementerian yang tidak dipimpin oleh kader partai politik bebas dari praktik jual beli jabatan? Kami nggak bisa bilang seperti itu, Mbak. Ya, pada umumnya partai yang ada partai politiknya yang diduduki oleh orang-orang politik itu rentan, betul. Tapi tidak menutup kemungkinan mungkin bagi yang tidak praktek-praktek seperti itu gitu. Oke, 13 kementerian yang disebut KASN tengah didalami oleh KPK karena ada indikasi praktik jual beli jabatan. Apakah semuanya dipimpin oleh kader partai politik? Enggak semua, Mbak. Kalau yang di kami yang 13 itu bukan hanya di KL ya, tapi juga ada di beberapa pemerintah daerah. Kalau pemerintah daerah pasti kan orang politik. Gubernur bupatinya itu kan orang politik semua. Baik, terakhir Ibu Nur Hasni, seleksi pimpinan tinggi di kementerian kan sebetulnya sudah melibatkan panitia seleksi yang independen. Tetapi mengapa Bu praktik jual beli jabatan itu masih saja berpotensi terjadi? Terkait dalam hal ini kan gini Mbak, mungkin dalam hal ini kan
Pansel kan melakukan seleksi terhadap ASN, mulai dari seleksi administrasi kan gitu. Kemudian terjadi seleksi manajerial, assessment center, kemudian seleksi dalam manajemen manajerial bidang, misalnya kompetensi bidang dan rekam jejak. Tapi kan saat itu Pansel selesai tugasnya pada saat dia melakukan menyerahkan 3 nama kan, 3 nama ke PPK. Nah di situ Mbak terjadi ini di luar ininya Pansel selesai tugasnya di situ. Oke, jadi celahnya di situ ya. Celahnya ada di hal 3 besar itu. Baik, terima kasih Ibu Nur Hasni, Asisten KSN Bidang Promosi dan Advokasi telah bergabung bersama kami di Metro.